Masuk ke video 18. Jadi di video ke-18 ini adalah bagian dari yang namanya big leverage. Kenapa saya katakan sebagai big leverage? Karena ini adalah yang akan meleverage, yang mendongkrak performa dari sales dan bisnis Anda, ya. Nah, di bagian satu ini di video kali ini saya ingin bahas yang namanya kolaborasi, ya. Jadi gimana caranya Anda berkolaborasi, bersinergi dengan orang lain, dan apa saja dan dengan siapa saja yang perlu Anda kolaborasi, ya. Cuman sebelum ke situ saya perlu sampaikan dulu nih. Prinsip kolaborasi itu teman-teman harus saling. Ya, saling apa? Nah, ini harus kudu jelas nih. Pertama, saling kenal. Wis pasti, Pak. Saling butuh. Nah. Saling apa lagi, Kang? Saling ini apa namanya? Saling profit, saling untung. Dan saling percaya, itu yang terakhir, ya. Terakhir dan awal, nah itu ya, awal dan akhir, ya. Nah, yang namanya saling kenal itu pasti yang berhubungan dengan yang namanya personal, hubungan personal. Jadi gak mungkin Anda kolaborasi sama seseorang yang Anda sama dia itu belum kenal, itu loh maksudnya. Pasti kenal dulu, dan itu secara personal. Gue kenal dia, ingat ya, kenal itu beda dengan tahu. Tahu Presiden Indonesia gak? Tahu, kenal? Enggak, gitu kan? Kenal itu adalah berarti dia kenal gue kenal dia, dan itu lebih dalam daripada sekedar tahu. Paham ya? Itu definisinya ya. Nah, ketika saling kenal, ketika pengen kolaborasi, pastikan juga Anda saling butuh. Nah, kalau udah butuh berarti kondisional. Pertama personal, kedua kondisional, maksudnya gimana? Anda jago jualan, partner Anda ternyata jago produksi, operasional, ya saling tuh. Gue butuh. Kondisi saat ini adalah gue butuh operasionalnya, produksinya. Kondisi saat ini adalah gue jago di bagian marketingnya, misalkan kolaborasi. Jangan saling dua-duanya saling jago jualan, dua-duanya saling jago operasional, nggak ada saling butuhnya. Sekali lagi ya, kedua adalah saling butuh. Ketiga adalah saling untung, ini finansial aspeknya. Jangan sampai dia itu tumbuh, profit, Anda boncos, itu bukan sinergi, itu bukan kolaborasi, ya. Karena kalau misalkan pengen kolaborasi jangka panjang, harus benar-benar saling menguntungkan, ya. Itu pastikan secara finansial juga benar-benar dicermati baik-baik, ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah saling percaya. Nah, ini emosional. Jadi aspeknya adalah yang pertama aspek personal, kedua kondisional, tiga finansial, yang terakhir adalah emosional. Ini yang harus kita lakukan pada saat pengen kolaborasi. Contoh kasus, nanti mungkin kasusnya saya akan banyak di saat telekonferensi itu kan. Pada saat saya kolaborasi katakanlah sama artis-artis di Biar Kosmetik misalkan, gak mungkin saya ngajak Teguh Wisnu, Ricky Harun, atau misalkan Alisa Subano dan Dude kalau misalkan saya gak kenal dia. Dia pun gak mungkin kalau misalkan bisa kolaborasi kalau dia gak kenal saya. Pasti kenal dulu secara personal pastinya. Terus saling butuh, kondisional. Gua ngerti tentang marketing, lu punya daya tarik secara image dan punya follower besar. Lu butuh duit, gue butuh followers lu ibaratnya mah gitu kan. Kita akhirnya saling butuh kondisionalnya, dapat titiknya. Sefinansial, lu bakal dapat sekian, gue dapat sekian ketika omset sekian, dapat. Emosional, udah sering ketemu tuh, ngobrol bareng. Makanya kalau biasanya kolaborasi itu biasanya saya nge-filternya tuh banyak. Ajak ketemuan dulu, ikut apa dulu dan segala macam. Sengaja supaya emosionalnya dapat. Apalagi dibungkus sama faktor terakhir namanya spiritual. Udah itu kalau udah dapet gitu, wah ini kayaknya satu visi satu misi gitu, hajar bleh gitu. Contohnya kayak begitu. Sama pada saat saya di UFIT juga sama, saat saya kolaborasi sama teman-teman artis gitu kan. Personalnya dapat, saling kenal kita, butuhnya saling butuh juga, untungnya saling untung juga, dan saling percaya juga. Poinnya adalah teman-teman perlu memastikan saat kolaborasi 4 poin ini, 4 aspek ini diperhatikan. Pertanyaannya adalah, Anda perlu kolaborasi sama siapa? Gitu kan? Nah, ini saya katakan extreme collaboration. Ada 10 lini. Ini saya akan ceritakan. Yang pertama adalah rival terberat. Jadi Anda coba cek rival kompetitor siapa yang Anda tuh terberat, ya, yang merasa bahwa dia kayaknya berat dikalahin segala macam gitu ya. Ajak kolaborasi sama Anda. Ya. Ajak kolaborasi sama Anda karena apa? Dengan begitu Anda jadi orang gila. Gila beneran gitu kan. Kompetitor diajak kolaborasi gitu kan. Wih, gila beneran. Bener. Dan di sini ingat, yang namanya kolaborasi itu harus nurunin ego. Ih, gue gengsi bro, duluan nawarin gue ego. Nggak boleh.
ya. Saya nih ya, teman-teman ya, sama anak-anak internet marketer, affiliate itu kompetitor semua. Saya masukin ke dalam grup khusus tuh di Kartel Mastah gitu kan. Akhirnya kita jadi temenan semua. Padahal kita kompetitor gitu kan. Baru-baru ini saya sama Kodeni Santoso gitu kan, beliau punya workshop, beliau punya online course dan segala macam. Kita secara bisnis model kompetitor, tapi kita temenan, sahabatan gitu. Kita kolaborasi bareng, bikin live bareng gitu kan. Ini memang ekstrim, makanya ekstrim ya. Ingat, rezeki tidak bisa dipaste, strategi bisa dikopi gitu kan. Jadi teman-teman tenang aja gitu loh. Nomor satu adalah rival terberat. Catat rival terberat Anda siapa, kapan Anda ajak ketemuan, ajak kolaborasi. Kedua, mentor terbaik. Siapa yang Anda anggap sebagai mentor, ajak kolaborasi langsung. Ya, oh mentor saya ini, ajak kolaborasi. Mentor dalam dunia fashion ini, ajak collab gitu kan. Gak hanya sekedar collab bisnis ya, bisa jadi collab promosi misalkan. Bikin live Instagram bareng, YouTube bareng dan segala macam. Project bareng, event bareng dan lain-lain. 3, brand terkuat. Ya, siapa brand terkuat di industri Anda, ajak collab. Ya, monggo silakan pikirkan, Anda pastinya harus tahu dulu brandnya apa gitu kan. 4, jaringan terluas, yang punya orang yang punya jaringan massa banyak, ajak kolaps. 5, media paling ramai, ya media-media tertentu yang dia punya massa, kita ajak kolaborasi gitu kan. 6, YouTuber terpopuler, kalau Anda punya akses YouTuber, Anda ajak kolaborasi juga. Tapi ingat, pada saat kolaborasi Anda harus sadar, Anda punya kayak semacam kewajiban dalam tanda kutip untuk menambal titik lemahnya. Ya, karena itulah akhirnya Anda kolaborasi. Ingat teman-teman, artis, YouTuber, selebgram itu semua bukan pebisnis DNA-nya. Mereka kalau misalnya disuruh jualan, disuruh ngapain, mereka tuh gak akan paham. Yang mereka lakukan hanya sekedar menerima bayaran, endorse dan segala macam, betul? Tugas Anda ngarahinnya harus gimana dan segala macamnya. YouTuber terpopuler, ya. Terus berikutnya adalah yang ketujuh, artis ternama. Itu yang saya lakukan. Teman-teman monggo juga kalau misalnya ada kenalan, hajarlah, ajak kerjasama, ya. Oh, artis ini kok kayak gini ya, tergantung kolaborasi Anda sekali lagi ya. 8, master terhebat. Master siapa yang paling jago? Master gitu kan, dalam internet marketer. Kontak, ajak kerjasama. 9, selebgram paling laris dipakai gitu kan, biasanya orang lain endorse, bayar sekian juta, sekarang ajak kolaborasi bisnis bareng ya. Nanti hasilnya bisa jadi nanti lebih besar gitu kan, nanti Anda bagi sama mereka. Dan terakhir adalah komunitas terbesar. Yang punya masanya banyak, ajak kolaborasi, bikin event bareng, bikin project bareng dan segala macamnya. 10 titik ekstrim kolaborasi ini silakan Anda agendakan dalam setahun tuh mau sama siapa aja dan kapan. Dan saya punya agendanya. Kapan saya collab live Instagram sama dia si itu, kapan bikin acara begitu, kapan bisa bareng si itu gitu kan. Itu diagendain. Kenapa begitu? Kita ngedompleng Pak, dia jago di bagian itu, kita langsung ke bawah. Ya. Kalau misalkan kita ini katakanlah posisinya secara struktur gitu ya, kita lebih rendah dari dia. Kalau kita lebih tinggi dari dia, kita bakal bantu dia ngangkat. Kita bakal bantu dia untuk ngangkat dan dia bantu kita dari sisi yang lain yang kita tidak pernah lihat. Ya, sekali lagi, monggo lakukan extreme collaboration ini untuk bisa mendongkrak performa bisnis Anda. Dan prinsipnya kolaborasi adalah harus saling percaya, ya, harus saling berbagi dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saling menguntungkan, saling butuh, saling kenal. Ya. Dan pastinya adalah Anda nggak boleh kayak semacam hitung-hitungan ini gini, itu mah wajar hitung-hitungan gitu kan. Tapi kudu clear. Akarnya itu udah benar-benar clear di depan, jangan sampai jadi akar masalah di akhir nantinya. Itu poin tentang namanya extreme collaboration. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mengagendakan kolaborasi ekstrim Anda dalam beberapa bulan ke depan? Kalau belum, itu adalah PR Anda. Next, pada saat kuliah conference kita mungkin akan tanya jawab banyak, termasuk kisah-kisah saya dalam berkolaborasi dengan beberapa expert di bidang masing-masing. Next, di video berikutnya kita bahas tentang yang namanya personal branding. Tentu personal branding ini sangat panjang pula gitu kan kalau dibahas. Saya pribadi bahkan punya workshopnya khusus Amazing Personal Branding. Nah, cuman di video berikutnya, video ke-19, saya akan bahas sedikit poin-poinnya, saripatinya apa sih yang perlu Anda garis bawahi. Itu yang akan kita bahas. Gimana caranya? Nantikan di video berikutnya.